Hari-hari setelah kelahiran Theo, rumah mereka banyak dipenuhi tawa kecil. Tangisan Theo di tengah malam dan aroma susu yang menempel di pakaian Yen. Mereka seperti pasangan muda yang baru belajar menjadi orang tua. Terkadang panik, kadang lelah, tapi lebih sering tertawa karena kebodohan sendiri. Taehyung tidak lagi bangun karena suara, tapi karena tangisan bayi yang lapar. Ia tidak lagi menghapus dari jasnya, melainkan muntahan susu dari baju tidurnya, dan ia bahagia. Meski lelah, Lim Yen tetap menjadi matahari kecil di rumah mereka. Ia menyanyikan lagu pengantar tidur buatan sendiri yang seringkali malah membuat Theo tertawa daripada tidur. Ia tetap memakai piyama lucu bergambar wortel dan mencoret-coret buku catatan dengan nama-nama masa depan, nama anak, ketiga, keempat, dan kelima atau mungkin keenam. Taehyung hanya bisa menggeleng lalu mencium kening sang istri dan anak bergantian. Kita selamat, ucapnya sambil menatap langit malam yang dipenuhi bintang dari jendela kamar. Ian menoleh dan mengangguk lalu berbisik sambil menggenggam tangan suaminya erat. Dan akhirnya kita hidup. Meski dunia mereka tak pernah benar-benar tenang, Taehyung dan Ian mulai menemukan definisi baru dari kata damai sejak kelahiran anak pertama mereka. Waktu selalu punya ritme yang berbeda, ada tawa kecil yang mengisi lorong rumah, ada tangisan yang membuat malam terasa hidup. Bagi mereka, suara Theo adalah nata paling indah dari semua kekacauan dunia. Taehyung yang dikenal kejam dan tak berbelas kasihan di luar sana, menjadi sosok ayah yang lembut di balik dinding rumahnya. Ia mengganti popok, membacakan buku, bahkan belajar menggendong dengan benar. Ketika suatu hari Taehyung memanggilnya untuk pertama kali dengan kata apa, Taehyung tak mampu menahan air matanya. Ian kini menikmati aktivitasnya sebagai seorang ibu yang akan menunggu dengan sabar ketika klub privat Theo datang mengajar. Ia duduk dan memperhatikan Theo dari jarak agak jauh ketika anak itu, yang kini sudah berusia 5 tahun, tengah mendengarkan pelajaran. Ian tersenyum bangga ketika sang anak berhasil menyelesaikan soal atau sekedar membawakan susu hangat saat Theo mulai mengantuk di malam hari. Namun di balik itu semua, dunia mafia tak pernah benar-benar pergi. Di luar rumah, Ian kembali jadi sosok andalan Taehyung. Ia piawai menyamar, memikat, dan memanipulasi informasi dan lawan. Tak jarang ia masuk ke markas musuh dengan identitas baru, menyusup dan kembali dengan data penting. Para bawahan menyebutnya hantu berwajah malaikat. Taehyung pun tetaplah pemimpin yang disegani. Tangannya bisa menyentuh kepala putranya dengan lembut, tapi juga bisa menembakkan tanpa ragu saat berhadapan dengan pengkhianat. Keputusan-keputusannya masih tajam dan tidak bisa diganggu gugat. Namun semua orang tahu, sejak menjadi ayah ada cahaya baru di mata dinginnya. Cahaya yang hanya menyala saat ia melihat putranya tertidur di pelukannya. Keduanya kini berjalan di antara dua dunia. Yang satu dipenuhi cinta dan tawa anak kecil, yang satu lagi gelap dan penuh intrik. Tapi mereka berhasil menjalani keduanya tanpa kehilangan jati diri. Dan bagi mereka, inilah arti sebenarnya dari memiliki segalanya, kuasa, cinta, dan keluarga. Hal itu saat Taehyung sedang bermain balok bersama Theo di kamar sang anak. Kuasanya berdering dengan nada khusus yang hanya digunakan untuk panggilan prioritas.
Nama Profesor Min muncul di layar. Tae menatap layar itu beberapa detik sebelum menjawab. Apa yang terjadi, Profesor Min? Suara di sebelah terdengar panik namun berusaha tenang. Datanglah ke laboratorium sekarang. Ini bukan sesuatu yang bisa kujelaskan lewat telepon. Ini tentang anak dalam tabung itu. Ya, kini mereka bakal memanggil embryo itu sebagai anak karena ia juga turut tumbuh mengikuti saudara kembarnya yang kini telah berusia 5 tahun. Tae berdiri, wajahnya langsung berubah serius. Ia mengecup kening Theo dan berbisik pada Yen yang juga turut berada di sana. Jadi ya, aku harus pergi ke tempat Profesor Min. Yen mengangguk meskipun banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Tak lama kemudian mobil hitamnya melaju membelah malam menuju fasilitas rahasia di bawah tanah. Lokasinya terpercil jaga ketat oleh sistem keamanan biometrik yang hanya bisa dibuka oleh 2 orang, Profesor Min dan Taehyung. Sesampainya di lab, pintu utama terbuka dengan suara desis pelan. Lampu LED biru menyala di sepanjang lorong membuat suasana terasa dingin dan tak manusiawi. Profesor Min menyambutnya dengan wajah pucat dan mata yang tampak tak tidur selama berhari-hari. Aku tak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Program inkubasi searchnya dalam mode pembekuan. Tapi ketika kami cek ulang seminggu lalu, anak ini semakin tumbuh, selalu seperti itu. Tae membeku di ambang pintu. Di balik dinding kaca transparan, di dalam tabung kini ukurannya telah disesuaikan. Ada sosok seorang anak laki-laki yang usia fisiknya sekitar 5 tahun. Gadis identik dengan Theo, hanya saja Theo tak memiliki tai lalat seperti Taehyung. Kedua matanya masih terpejam, seolah tumbuh dan terus tumbuh namun tak berjiwa. Bagaimana bisa ia tak hidup namun terus tumbuh? Tanya Taehyung pelan, matanya terpaku pada anak itu. Profesor Min menggeleng, suaranya hampir bergetar. Aku percaya ada mutasi genetik yang aktif sendiri tanpa stimulus luar. Dia bukan hanya replika, dia sejak awal ia memang diciptakan untuk itu. Tae mengepakkan tangannya, perasaan bersalah dan takut mulai menggerogoti hatinya. Ini adalah kesalahan yang ia pikir telah ia kubur 5 tahun lalu. Dan kini kebanggaan dan ancaman itu muncul dalam bentuk yang sama, seorang anak. Sudah terlalu terlambat untuk memusnahkannya. Sekarang DNA-nya hanya 30% manusia. Sisanya telah diubah oleh Levin dengan kombinasi jaringan neural buatan dan fragmen biologis dari sumber yang tak seharusnya. Selama ini kita terus mencoba untuk memusnahkannya sesuai dengan perintahmu. Setelah terus gagal menciptakan penetral, tapi tubuhnya menyatu dengan sistem hidup mandiri. Aku hanya bisa menimbulkannya. Bahkan itu saja sudah sulit karena aku rasa ia mulai melawan dalam tidurnya, lanjut Profesor Min. Cahaya matahari sore menembus dinding besar menciptakan suasana hangat di ruang tamu. Taehyung duduk di lantai berkarpet empuk bersama Yen dan putra mereka yang sedang bermain puzzle. Tawa dan wajah ceria Taehyung memenuhi ruangan, menggema bahagia di antara kehangatan keluarga. Saya lihat Theo sekarang sudah pandai menyusun puzzle sendiri, ucap Yen dengan senyum cerah. Taehyung mengenyit heran, padahal minggu lalu hal ini masih terlihat sulit untuk dia lakukan. Benar sekali, anak kita belajar dengan cepat, dia pintar. Taehyung mengaku setuju dan menunduk untuk mencium kepala sang anak. Apa mencintaimu nak, lebih dari apapun, ucap Taehyung dengan hangat.
Dan Oma juga jangan lupakan itu ya, tambah Yen. Taehyung tertawa ringan menyambut pelukan kedua orang tuanya dengan tangan kecilnya. Tapi kemudian tanpa peringatan anak itu tiba-tiba berhenti tertawa. Ia perlahan menoleh ke belakang, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Ada apa nak? Tanya Taehyung lembut. Ia juga turut memperhatikan dengan rada heran. Tio ya, kenapa? Taehyung tetap menatap ke belakang, ke arah dinding kosong. Kakak bilang dia sudah bangun, bisiknya pelan. Ruangan mendadak kening. Ian dan Taehyung saling pandang, detak jantung mereka serasa berhenti sejenak. Sayang, kau dengar itu, ucap Ian dengan raut resah. Taehyung menatap anak mereka dengan mata melebar. Ya, aku dengar. Sementara itu di lab bawah tanah milik Profesor Min, lampu-lampu redup menyala otomatis saat mesin sensor mendeteksi perubahan drastis. Anak dalam tabung yang selama itu tidur dan tak pernah merespon, perlahan membuka matanya, sorot matanya yang tajam, jernih, hidup. Sinar biru dari alat medis memantul di matanya, memberi kesan makhluk itu bukan hanya bangun tapi sadar. Anak itu bergumam pelan, hampir terdengar. Adikku, kakak sudah bangun. Lampu-lampu di dalam lab masih berkedip sebelum akhirnya padam total, menyisakan cahaya merah dari alarm darurat yang terus menyala dan meraung. Asap tipis mengepul dari panel listrik yang meledak. Monitor-monitor pecah, jaran dari tabung penelitian membanjiri lantai. Profesor Min tersungkur di lantai, bajunya berlumur, dan luka sobek di pelipis dan lengan. Nafasnya berat, tangan kirinya gemetar saat mencoba meraih alat komunikasi darurat yang kini hancur. Di hadapannya, tabung yang selama ini menyimpan bayi hasil rekayasa biologis itu kini pecah. Tubuh sang anak tampak berdiri di dalamnya. Matanya menyala keperakan, tenang namun mengintimidasi. Anak yang telah tumbuh dengan rupa nyaris identik dengan Taehyung Kim, kecuali saat matanya dingin dan tajam, serta aura mengancam yang mengelilinginya. Ini mustahil. Kau seharusnya tidak bisa bergerak. Tidak sekarang, gumam Profesor Min dalam ketakutan. Anak itu melangkah pelan keluar dari tabung yang telah pecah. Tubuhnya dengan rambut hitam menjuntai basah. Dia menatap Profesor Min seolah melihat makhluk tak berguna. Anak itu bersuara pelan namun bergema. Aku sudah bangun, di mana adikku? Profesor Min mencoba merangkak mundur. Tubuhnya bergetar karena rasa takut yang tak dapat dia jelaskan. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Jangan pergi ke permukaan. Kau tidak siap, kau bisa. Sangat memalingkan kepala lalu mengangkat tangan. Monitor yang tersisa meledak tanpa menyentuh apapun. Taehyung masih duduk terdiam. Pandangan matanya masih kosong dan tangannya menggenggam erat lengan Yen. Apa yang salah sayang? Tanya Yen dengan khawatir. Ada yang memanggilku Uma, tapi aku tidak tahu dari mana. Taehyung menatapnya dengan wajah serius. Ada firasat buruk, jangan bilang dia sudah bangun.